Tahun 1947, sebuah tahun yang akan dikenang dalam sejarah sebagai awal dari salah satu bencana paling mematikan yang pernah melanda umat manusia. Eropa, benua yang penuh dengan kehidupan dan ambisi, akan menghadapi tantangan terbesarnya. Kota-kota yang ramai dengan perdagangan dan inovasi segera akan berubah menjadi tempat-tempat kesedihan dan kematian. Dari jalur perdagangan timur yang ramai, muncul pembunuh diam-diam, maut hitam. Penyakit ini menyebar dengan cepat melalui rute perdagangan yang menghubungkan benua. Wabah yang menghancurkan ini, yang kemudian dikenal sebagai wabah pes, tiba di pantai Eropa dibawa oleh tikus yang penuh kutu di kapal dagang. Tanpa disadari, tikus-tikus ini membawa kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Tanpa disadari, kapal-kapal ini tidak hanya membawa barang, tetapi juga teror yang akan mengubah jalannya sejarah. Barang-barang yang dibongkar di pelabuhan membawa serta benih-benih kehancuran. Maut hitam, dinamai karena bisul hitam mengerikan yang muncul di tubuh korban, menyebar dengan cepat. Gejala-gejala yang mengerikan ini membuat orang-orang ketakutan dan bingung. Tanpa pemahaman tentang penyakit itu atau cara mengobatinya, orang-orang abad pertengahan benar-benar tak berdaya. Mereka mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan diri, tetapi semuanya sia-sia. Ketakutan dan kepanikan mencengkeram masyarakat ketika wabah tak tanpa henti merenggut nyawa, meninggalkan jejak kehancuran. Kota-kota yang dulu penuh kehidupan, kini dipenuhi dengan kesunyian dan kematian, mengubah wajah Eropa selamanya. Dampak maut hitam cepat dan brutal. Orang-orang meninggal dalam beberapa hari setelah menunjukkan gejala. Orang sakit sering ditinggalkan oleh orang-orang terkasih yang ketakutan, dibiarkan mati sendirian di rumah mereka atau di jalanan. Kuburan massal digali untuk menampung banyaknya orang mati. Skala kematian yang begitu besar sulit dipahami. Perkiraan konservatif menunjukkan bahwa setidaknya sepertiga populasi Eropa, sekitar 25 juta orang, tewas antara tahun 10 dan 11. Tatanan sosial Eropa hancur ketika keluarga-keluarga musnah dan seluruh desa terhapus dari peta. Dampak maut hitam meluas jauh melampaui hilangnya nyawa. Wabah tersebut membawa perubahan ekonomi yang mendalam. Dengan begitu banyak yang meninggal, tenaga kerja menjadi langka, yang menyebabkan kenaikan upah yang dramatis. Sistem feodal yang telah lama mendefinisikan Eropa abad pertengahan mulai runtuh. Pemilik tanah kesulitan menemukan orang untuk mengerjakan ladang mereka, memaksa mereka untuk menawarkan upah yang lebih tinggi, atau menyewakan tanah kepada petani yang dulunya terikat dengan tanah mereka. Pergeseran kekuasaan dari bangsawan ke petani ini memiliki dampak yang langgeng pada masyarakat Eropa. Kehancuran akibat maut hitam menyebabkan periode perubahan sosial dan budaya yang intens. Kewibawaan gereja, yang dulu absolut, dipertanyakan ketika orang-orang berjuang untuk memahami mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan seperti itu. Beberapa beralih ke gerakan keagamaan radikal, sementara yang lain mencari penghiburan dalam kesenangan duniawi. Hierarki sosial tradisional terganggu. Hilangnya nyawa secara tiba-tiba menciptakan peluang untuk kemajuan, tetapi juga menyebabkan kecemasan dan ketidakstabilan yang meluas. Orang-orang menjadi sangat menyadari kematian mereka sendiri, yang mengarah pada daya tarik dengan kematian dan akhirat yang meresap ke dalam seni dan sastra. Maut hitam meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada seni dan agama Eropa. Lukisan, patung, dan sastra dari periode ini sering menggambarkan kengerian wabah dan kehadiran kematian di mana-mana. Tarian kematian, motif yang menunjukkan kerangka yang memimpin orang-orang dari semua lapisan masyarakat ke kuburan menjadi tema umum. Praktik keagamaan juga berubah. Beberapa orang kehilangan kepercayaan pada Tuhan yang akan membiarkan penderitaan seperti itu, sementara yang lain menjadi lebih taat, mencari penghiburan dalam doa dan ritual. Wabah tersebut menyebabkan lonjakan semangat keagamaan, ziarah, dan pembangunan gereja dan katedral baru. Bagian 6. Gema wabah, transformasi jangka panjang. Dampak maut hitam bergema lama setelah korban terakhir meninggal. Wabah tersebut memiliki dampak yang mendalam pada perjalanan sejarah Eropa, membentuk ekonomi, masyarakat, dan budayanya selama berabad-abad yang akan datang. Penurunan feodalisme dan kebangkitan kelas pedagang baru membuka jalan bagi Renaissance dan reformasi.
Trauma maut hitam juga menyebabkan peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat. Meskipun orang-orang abad pertengahan tidak memahami ilmu di balik wabah tersebut, mereka belajar melalui pengalaman bahwa kebersihan dan karantina dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Bagian 7. Maut hitam dan kelahiran modernitas. Maut hitam, meskipun merupakan tragedi dengan proporsi yang sangat besar, juga bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Ini menantang asumsi lama tentang masyarakat, agama, dan dunia alami. Itu memaksa orang untuk menghadapi kematian mereka sendiri dan mempertanyakan tatanan yang ada. Dari abu pandemi yang menghancurkan ini, Eropa baru muncul. Benih-benih Renaissance, dengan penekanannya pada humanisme, penyelidikan ilmiah, dan ekspresi artistik, ditaburkan setelah maut hitam. Wabah tersebut dengan caranya sendiri membantu mengantarkan era modern. Bagian 8. Pelajaran dari jurang, pandemi, dan ketahanan manusia. Dalam bab ini, kita akan menyelami bagaimana pandemi telah membentuk sejarah manusia dan menguji ketahanan kita. Maut hitam berfungsi sebagai pengingat nyata akan kekuatan pandemi yang menghancurkan dan kerapuhan keberadaan manusia. Pandemi ini menyapu Eropa pada abad ke-15, mengakibatkan kematian jutaan orang dan mengubah tatanan sosial secara drastis. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya tindakan kesehatan masyarakat, kebutuhan akan pemahaman ilmiah, dan keterkaitan dunia kita. Tanpa upaya kolektif dan pengetahuan ilmiah, kita tidak akan mampu menghadapi ancaman seperti ini. Yang terpenting, maut hitam menyoroti ketahanan jiwa manusia. Di tengah kehancuran, kita melihat contoh-contoh luar biasa dari solidaritas dan keberanian. Bahkan dalam menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, orang menemukan cara untuk mengatasi, membangun kembali, dan bergerak maju. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menemukan cara untuk memperbaiki dan memperkuat komunitas mereka. Pelajaran yang dipetik dari pandemi yang menghancurkan ini terus menginformasikan pemahaman kita tentang penyakit. Setiap pandemi memberikan wawasan baru yang membantu kita mempersiapkan diri lebih baik untuk masa depan. Dan tanggapan kita terhadap krisis kesehatan masyarakat saat ini. Dengan belajar dari masa lalu, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang kita cintai di masa depan. Bagian 9. Kesimpulan. Mengingat masa lalu, membentuk masa depan. Maut hitam, meskipun merupakan gema yang jauh dari masa lalu, memiliki relevansi yang mendalam bagi kita saat ini. Pandemi ini tidak hanya mengubah jalannya sejarah, tetapi juga membentuk cara kita memahami kesehatan dan penyakit. Dari kegelapan masa lalu, kita belajar tentang ketahanan dan inovasi yang muncul dari krisis. Ini mengingatkan kita akan ancaman penyakit menular yang selalu ada, dan pentingnya kesiapsiagaan dan kerjasama global. Di dunia yang semakin terhubung, kolaborasi internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan. Vaksinasi massal dan protokol kesehatan modern adalah bukti dari kemajuan yang telah kita capai. Ini juga mengajarkan kita tentang sifat siklus sejarah, keniscayaan perubahan, dan kekuatan abadi jiwa manusia. Sejarah berulang, dan dengan setiap siklus, kita menjadi lebih bijaksana dan lebih siap. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan, dan dalam perubahan itu, kita menemukan kekuatan dan ketahanan. Dengan mengingat pelajaran dari maut hitam, kita dapat memperlengkapi diri kita dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan dan pemahaman sejarah memberikan kita alat untuk mencegah dan merespons krisis dengan lebih efektif. Diskusi di ruang kelas dan penelitian ilmiah adalah fondasi dari masa depan yang lebih aman. Kita dapat menghormati ingatan mereka yang tewas dengan bekerja untuk menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih tangguh untuk generasi yang akan datang. Inovasi dalam perawatan kesehatan dan gaya hidup sehat adalah warisan yang kita bangun dari pelajaran masa lalu. Dengan demikian, kita tidak hanya mengenang, tetapi juga membentuk masa depan yang lebih cerah.